Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Jumat 3 Desember 2021, Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Karya Misi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Fransiskus Xaverius merupakan seorang misionaris yang mewartakan Injil kepada banyak orang, termasuk di Asia, juga di Indonesia. Ia adalah seorang pewarta dan imam yang sangat hebat dan akan selalu dikenang dalam sejarah gereja di Asia. Dalam Injil hari ini, Yesus memerintahkan para murid untuk mewartakan Injil. Tugas besar dan penting itu ia titipkan kepada para murid agar kabar sukacita Injil dapat pula didengar oleh semakin banyak orang yang kemudian diselamatkan karenanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tugas untuk mewartakan Injil bukan hanya tugas segelintir orang seperti para murid ataupun para imam. Tugas mulia ini nyatanya adalah tugas kita semua yang menyebut diri sebagai orang Kristen. Kita harus turut mengambil bagian di dalamnya demi keselamatan jiwa-jiwa. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kabar gembira ini menjadi suatu tawaran bagi setiap kita, sehingga mereka yang percaya akan diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, proses pewartaan itu tentu tidak mudah dilaksanakan. Banyak risiko yang mungkin menghadang. Karenanya, tugas ini sangat membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan, sehingga kita akan mampu menjalankannya serta memperoleh sukacita darinya. Hal penting yang harus kita ingat dalam menjalankannya ialah bahwa kita tidak sendirian dalam menjalankan tugas ini. Yesus mengatakan bahwa "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Karenanya, kita tidak perlu khawatir dalam melaksanakan amanat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan Injil tentang amanat agung Yesus kepada para muridnya
Isi amanat agung itu terdiri atas 3 hal, yakni pertama, perintah untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa bukan Yahudi. Kedua, saran atau nasihat atas mereka yang percaya dan mau dibaptis, dan juga bagi mereka yang tidak percaya. Ketiga, janji Tuhan bagi orang yang percaya akan diselamatkan dan mengalami mujizat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang Katolik sudah tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat agung Kristus dengan cara menjadi saksinya. Akan tetapi, mewartakan Injil Yesus bukanlah hal yang mudah diterima oleh banyak orang, apalagi kalau kita sendiri tidak mau lebih dulu menjadi teladan sebagai murid Yesus yang memiliki kehidupan normal, rohani, dan spiritual yang berpusat pada Kristus. Apakah Anda dan saya sudah menerapkan amanat Yesus itu kepada orang-orang yang kita jumpai, terutama kepada keluarga, kaum kerabat, dan orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengambil contoh dari Santo Fransiskus Xaverius yang kita peringati pada hari ini. Ia sungguh setia dan rela berkorban dalam mewartakan Injil kepada orang-orang di Asia. Meskipun kerap kali berhadapan dengan masalah, tetapi dia percaya bahwa Yesus senantiasa menyertainya. Alhasil, ia dapat menjalankan tugas perutusannya itu dengan baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak orang di Asia, juga di Indonesia, yang akhirnya memberi diri untuk dibaptis olehnya. Marilah berdoa. Allah Bapa keselamatan umat manusia, pelbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionarismu. Semoga semangat misionernya berkobar di hati umat-Mu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya. Doronglah kami selalu untuk menjadi pewarta kabar gembira. Semoga melalui pewartaan kami, setiap orang semakin percaya dan tetap bersatu kepadamu, sehingga mereka boleh mengalami keselamatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.